Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Terima kasih teman-teman kelas 4 Mekah yang barangkali menonton video dari Mr. Ainur ini. Ayah bunda yang barangkali juga mendampingi Mr. Ainur ucapkan terima kasih banyak. Baik teman-teman, sudah cek weekly ya. Kita Senin besok kita ada assessment tentang sifat-sifat terpuji. Sebelumnya Mr. sudah share tentang quizzes, itu mainkan aja, barangkali nanti ada soal yang keluar dari situ. Kemudian videonya bisa diamati ya, yang kapan hari Mr. share di classroom. Satu lagi bahan belajar yang Mr. sertakan selain quizzes dan juga video YouTube yang kemarin Mr. lampirkan adalah ini. Adalah video tentang pengerjaan tampil ya. Gampang sehingga tidak perlu terlalu banyak Mr. bahas. Mr. cuma buatin videonya saja supaya kita menghemat waktu untuk belajar ya. Baik teman-teman, kita masuk ke tamrin 1 tanpa berpanjang lebar ya. Nomor 1, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah, karena ini bab tentang sifat-sifat terpuji, maka dibahas di situ orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini jawabannya adalah yang A. Itu akan diisi. Semakin imannya tinggi, semakin imannya berkualitas, maka akhlaknya atau sifatnya atau karakternya juga semakin bagus. Nah, itu orang Islam seperti itu harusnya. The next number 2, terhadap orang yang lebih muda hendaknya kita, ini gampang sekali ya. Nah, ada sifat santun dan menghargai kapan hari itu kita bahas. Nah, ini jawabannya adalah menyayangi, yang ini. Nah, ini yang menyayangi ini ya, yang C. Jawabannya adalah yang C, menyayangi. Nomor 3, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang dimaksud yaitu akhlakul karimah. Dalam agama Islam, akhlakul karimah artinya, akhlakul karimah itu adalah sifat-sifat terpuji. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut kita ke nomor 4. Anjuran untuk bersikap hemat terdapat dalam surat ... Nah, ini bisa dicek di atas-atas tuh, atau dibalik kalau halaman buku kalian ya. Tentang hemat, ayatnya berbunyi pemborosan itu adalah saudara-saudaranya setan. Nah, ini Al-Isra ini ya, ayat 27. Mubadir, tidak boleh mubadir atau boros. Baik, kita lanjut ke nomor 5, teman-teman. Rendah hati dalam bahasa Arab disebut juga dengan, ini kemarin di quizzes insya Allah sudah ada ya. Ini ada disebut juga dengan tawadhu. Nah, kalau sombong itu kata lainnya adalah takabur. Kalau mubadir ini adalah boros, pemborosan. Lawannya hemat. Kalau riya ini adalah pamer, suka memamerkan apa yang dimiliki. Lanjut kita ke nomor 6. Tinggi rendahnya derajat manusia tercermin pada, maksud dari pertanyaan ini paham ya teman-teman ya. Jadi derajatnya manusia itu bisa dilihat dari apanya sih. Nah, apakah dari hartanya, jabatannya, akhlaknya, atau pendidikannya. Banyak orang yang pinter, pendidikannya tinggi-tinggi tapi dia korup ya, atau korupsi, atau suka memakan uangnya rakyat, maka dia dianggap derajatnya tercela, makanya dimasukkan penjara, dibully sama orang-orang gitu. Nah, maka jawabannya adalah yang ini sebenarnya, C. Nah, tuh, tinggi rendahnya derajat manusia itu tercermin dari akhlaknya. Orang Islam, jika imannya sudah bagus, ilmunya sudah banyak, terakhir adalah perilakunya atau akhlaknya itu harus seiring dengan iman dan ilmunya itu. Nah, begitu. Lanjut kita ke number 7, tentang hadis rawahul Muslim. Kullukum ra'iu wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Oke.
Ini mengandung perintah kepada kita semua supaya kita punya sifat tanggung jawab. Nah, setiap orang bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya masing-masing atau kewajibannya masing-masing. Nah, yang menjadi pemimpin maka punya tanggung jawab untuk jadi pimpinan di macam-macam. Ada yang di keluarga, ada yang di sekolah, ada yang di organisasi. Kalau kalian jadi leader berarti kalian leader di kelas, boleh leader ketika sholat. Nah, ada tanggung jawab di situ. Kalau kalian sebagai murid punya tanggung jawab untuk belajar, untuk menjawab soal, nah itu termasuk tanggung jawab. Kalian sebagai anak dari orang tua punya tanggung jawab, misalnya membantu orang tua, membantu adik dan sebagainya. Itu tanggung jawab. Di diinspirasi dari hadis ini memerintahkan supaya kita punya sifat tanggung jawab. Sangat penting tuh. Nomor 8, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, gampang sekali ya pertanyaannya, tidak perlu kita kupas. Kewajiban berterima kasih atas nikmat Allah terdapat dalam Al-Quran. Surat ini sangat terkenal suratnya, jadi teman-teman harus tahu. Ini adalah surat Ibrahim ayat 7. Fa'in syakartum la'azidanakum. Nah itu ya, jika kita bersyukur atas nikmat Allah maka nanti akan ditambahkan. Jika kita kufur nikmat atau tidak bersyukur terhadap nikmat maka azabnya Allah sangat pedih. Inna azabillah syadid. Nomor 10, nomor terakhir di tamrin 1. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, ini saya kamu akan disayangi. Gampang juga ini pertanyaannya. Disayangi Allah. Nah ini maksud dari pertanyaannya menghendaki jawaban ini ya. Sebenarnya ini juga bisa disayangi semua manusia, tapi soal ini mengarahkan kita supaya di sini. Kalau soal yang agak multi agak multi tafsir, banyak jawabannya bisa banyak, ini nggak bisa keluarkan biasanya. Supaya kalian nggak terlalu bingung. Lanjut kita ke tamrin 2 nomor 1. Di antara sifat terpuji kepada teman yaitu saling titik-titik. Wah, gampang sekali. Saling menghargai. Saling menghargai. Nah, itu jawabannya saling menghargai. Di antara sifat terpuji terhadap teman yaitu saling menghargai. Now I will continue to the second number of tamrin 2. Larangan boros terdapat dalam surat tadi Al-Isra ayat berapa tadi? Silahkan dicek. Nah, nih bisa dicek lagi. Nah, nih Al-Isra ayat 27. Kalau sekedar ingin jawab soalnya, boleh dilihat bagian atasnya. Kalau mau mengilhami atau memahami kandungannya, boleh dilihat buku kalian yang bab hemat, larangan mubazir, karena mubazir adalah termasuk saudaranya setan. Boros termasuk saudaranya setan. Al-Isra ayat 27. Lanjut kita ke nomor 3. Kebalikan dari rendah hati adalah rendah hati. Oke, kebalikan dari rendah hati adalah sombong atau takabur. Takabur itu istilah Arabnya untuk sombong ya. Kebalikan rendah hati itu sombong. Gampang sekali. Lanjut kita ke nomor 4. Ucapan yang tepat ketika kita hendak berjanji untuk mengiringi janji kita tersebut adalah insya Allah ya, insya Allah. Itu yang dicontohkan. Ini ada di surat Al-Kahfi. Ini di surat Al-Kahfi ketika Nabi ditanya oleh Bani Israel tentang 3 pertanyaan. Kemudian Nabi berjanji akan menjawab, ternyata wahyu nggak turun-turun sampai beberapa hari. Nah, terus ditegur sama Allah. Kalau kamu mau menjanjikan sesuatu itu bilang insya Allah. Nah, nanti kita ceritakan tentang itu ya. Nomor 5, tanggung jawab artinya. Ini lumayan juga ini pertanyaannya tentang konsep tanggung jawab. Tanggung jawab artinya, simpelnya tanggung jawab itu adalah melakukan kewajiban. Melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Nah, Mister contohkan misalnya, kalian adalah seorang murid, maka punya kewajiban untuk belajar. Tadi Mister sudah contohkan. Kalian punya tanggung jawab sebagai anak, maka
punya kewajiban untuk membantu orang tua. Macam-macam contoh cara membantunya macam-macam. Kalian misalnya jadi leader, nah, punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Menjalankan kewajiban sebagai leader, memimpin doa misalnya, memimpin zikir misalnya, memimpin ikrar misalnya. Nah, tuh. Jadi tanggung jawab itu secara simpel adalah melakukan sesuatu yang jadi kewajibannya dia. Atau misalnya boleh juga siap ini siap mengganti, siap menanggung resiko, atau siap menanggung resiko ya. Misalnya contohnya dulu teman kita memecahkan jam, kemudian dia berani untuk bertanggung jawabnya adalah berani untuk mengganti itu, menanggung resikonya. Maka ketika memecahkan jam harus diganti. Boleh seperti ini. Oke, nanti kalian pause ya sambil diisi. Jadi Mister ulangi yang tampil 2 nomor 1. Di antara sifat terpuji yaitu saling menghargai sama teman. Kemudian larangan boros itu ada di surat Al-Isra ayat 27. Sedangkan lawannya rendah hati adalah sombong atau takabur. Terus ucapan untuk mengiringi janji bisa mungkin kita ucapkan insya Allah. Tanggung jawab artinya adalah melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban. Nah, itu boleh. Lanjut ya. Kita ke tamrin 3. Tamrin 3 nomor 1. Tuliskan 2 cara bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya itu teman sepermainan kita. Kadang ada juga yang menafsirkan bahwa teman sebaya itu adalah teman kita seangkatan. Nah, cara bergaulnya seperti apa? Saling menghargai misalnya. Saling menghargai macam-macam, misalnya menghargai warna kulit, menghargai usianya, menghargai tingkat kecerdasannya, menghargai pakaiannya misalnya. Barangkali ada yang pakai pakaian-pakaian tertentu kan, biasanya seperti itu, tidak boleh mengejek. Dan kedua misalnya boleh juga tidak mengejek atau menghina kelemahan teman. Nah, supaya nanti kita tidak terjadi konflik atau terjadi permusuhan ya. Lebih baik yang diajarkan Islam itu daripada konflik, lebih baik damai. Itu lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan keinginan semua manusia. Inginnya damai, nggak ingin perang, nggak ingin konflik, nggak ingin bertengkar. Oke, sudah ya. Boleh nanti macam-macam variasinya kalian tambahin sendiri. Cara bergaul dengan teman, misalnya saling menolong, macam-macam, mudah memaafkan, misalnya banyak. Mister lanjut ya ke yang kedua, nomor 2 dari tampil 3. Tuliskan 3 manfaat dari rendah hati. Rendah hati berarti lawannya sombong ya. Oke, 3 manfaat dari sifat rendah hati. Pertama apa ya? Kalau kita rendah hati tidak sombong berarti disukai orang lain. Nah, disukai orang lain ini manfaatnya, karena nggak suka menyombongkan diri meskipun kita mampu. Misalnya kita dapat prestasi tertentu, kita mengatakan ke teman kita bahwa prestasi itu pemberian dari Allah. Alhamdulillah, ini adalah pemberian dari Allah. Jadi teman yang mendengar kita mengucapkan itu, otomatis dia, anak ini sombong ya, gitu. Nah, harus disukai. Atau mungkin yang kedua bisa juga akhirnya jadi banyak teman, jadi memiliki banyak teman. Cenderungnya orang-orang yang sombong itu biasanya tidak disukai dan akhirnya berdampak pada dia dijauhi. Maka kalau yang rendah hati banyak teman. Atau juga bisa manfaatnya jauh dari sifat sombong. Kalau kita rendah hati nanti dijauhkan dari sifat sombong, sifatnya orang-orang yang selalu membanggakan dirinya. Nah, biasanya orang-orang yang sombong itu yang cenderungnya dapat murkanya Allah, dapat azabnya Allah, karena yang berhak untuk menyombongkan kekuasaannya itu hanyalah Allah semata ya. Kayak dulu kasusnya Fir'aun sombong
sampai menganggap dirinya itu adalah Rob. Rob itu selevel dengan Tuhan yang bisa mematikan dan menghidupkan orang lain. Akhirnya dia diazab oleh Allah dengan azab yang kita juga sama-sama sudah tahu. Oke, ini variasi lainnya nanti kalian cari sendiri ya manfaatnya. Yang nomor 3, bagaimana cara melatih diri kita agar bertanggung jawab. Oke, bahannya ini caranya. Pertama misalnya dengan menjadi pemimpin. Nah, pemimpin apapun, pemimpin testimoni, maka nanti kalian akan terlatih tanggung jawabnya untuk bagaimana caranya saya bisa memimpin testimoni ke teman-teman. Akhirnya dihafalin dulu, disiapkan mentalnya, suaranya diperkencang. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, dengan menjadi pemimpin itu bisa melatih kita bertanggung jawab. Atau misalnya ini dengan cara siap menanggung resiko dari perbuatan kita. Nah, itu juga bisa. Misalnya kita ya seperti contohnya ya dulu ya teman kita itu, atau misalnya contohkan yang lain, misalnya kita nggak ngerjakan PR, maka nanti ada konsekuensi, nilai kita jelek, maka kita harus siap menanggung resiko dari itu. Nah, itu bisa melatih tanggung jawab. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara kita meminta remedi atau meminta mengulangi tugasnya karena kelalaian misalnya. Itu cara melatih tanggung jawab ya. Bisa dengan menjadi pemimpin, atau yang kedua adalah melatih diri kita supaya siap menanggung resiko dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, supaya nanti di yaumul hisab itu kan masa kita mempertanggungjawabkan sesuatu. Nah, jadi tanggung jawab ini pentingnya di sana. Cara melatihnya adalah siap menanggung apapun yang kita lakukan atau yang kita perbuat. Strategi ini bisa yang paling efektif dua ini. Lanjut kita ke nomor 4, jelaskan peristiwa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal menepati janji. Oke, baik. Kalau di buku kalian, kalau Mister tidak salah ingat, itu ada peristiwa pada saat peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Nah, Mister jelaskan ya. Jadi perjanjian Hudaibiyah ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi saat sudah di Madinah sama orang-orang kafir Quraisy Mekah. Nah, Nabi hendak umroh saat itu atau haji saat itu, tapi dihalang-halangi, dikiranya orang kafir Quraisy adalah Nabi mau menyerang Mekah. Nah, posisi Nabi di Madinah. Akhirnya mereka membuat perjanjian gencatan senjata. Gencatan senjata tidak saling serang, tidak saling berperang antara masing-masing kelompok, baik kelompok kafir maupun kelompok Nabi, kelompok yang beriman, kelompok Islam. Dilakukanlah perjanjian di tempat yang namanya Hudaibiyah. Nah, makanya dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Sama kayak perjanjian Linggarjati, perjanjian lain-lain, itu lokasi tempatnya. Nah, baru kemudian salah satu isinya itu adalah tidak boleh perang selama 10 tahun. Ya, tidak, Mister tulis saja ya. Tidak boleh perang selama 10 tahun. Nah, kemudian ada lagi satu isinya ini yang dirasa itu sangat merugikan Islam. Apa itu? Ketika orang Mekah datang ke Madinah untuk bergabung dengan Islam ini disuruh dikembalikan ke Mekah. Ketika ada orang Madinah pergi ke Mekah, maka ini dibiarkan. Nah, ini menurut orang-orang Islam saat itu, dengan perjanjian Hudaibiyah Islam dirugikan. Nah, Islam dirugikan. Akhirnya banyak yang meragukan perjanjian Hudaibiyah ini. Tapi Rasul mencontohkan, karena sudah kita membuat perjanjian itu, ya sudah ditaati selama 10 tahun itu. Jadi ketika ada orang Madinah yang ini base campnya Islam pergi ke Mekah, tidak dikembalikan, biarin. Tapi ketika ada orang Mekah masuk ke Madinah, dikembalikan. Nah, ini ada hikmahnya, nanti bisa ceritakan hikmahnya ya. Karena ini tidak, karena ini sekedar membahas menepati janji, bukan membahas tentang perjanjian Hudaibiyah. Nah, itulah salah satu peristiwa yang kita layak contoh tuh, ketika sudah ada teken kontrak ya. Teken kontrak, teken perjanjian tertentu, hitam di atas putih, kita harus tepati janji. Nah, kalian cukup tulis
pada saat peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, gitu aja. Malah nanti yang mengingkari janji orang-orang kafir Quraisy. Karena dengan perjanjian ini Islam semakin besar. Nah, keren memang ini strateginya Nabi. Nanti kita bahas kapan. Nomor 5, ini pertanyaan apa? Kepada siapa sajakah kita harus bersikap ramah? Ya, pada siapa saja lah. Kepada siapa saja, atau kepada seluruh orang, misalnya, ya kan? Masa sikap ramah kita cuman ke orang tua kita aja? Kita punya adik, kita nggak ramah sama adik kita punya teman nggak, kan nggak mungkin ya, itu bukan akhlak Islam. Nah, Islam ramah terhadap siapapun. Bahkan dulu ketika Islam ada namanya the golden age of Islam, zaman keemasannya Islam, banyak ilmuwan Islam, banyak penelitian Islam. Islam merajai dunia saat itu dengan ilmu pengetahuannya, dengan kecerdasannya, sudah bisa membuat kapal-kapal besar, sudah bisa meneropong bintang, sampai membuat kalender dan sebagainya. Orang-orang Eropa kalah jauh saat itu. Nah, itu orang-orang Islam tetap ramah. Apa buktinya? Ketika orang Eropa belajar di Cordoba atau di Baghdad yang jadi pusat peradaban Islam saat itu, ketika zaman keemasannya, mereka ajarin, mereka nggak bersikap ketus kayak sifat kayak yang dikatakan abasa watawala itu ya, berwajah masam. Tidak seperti itu, tapi dilayani dengan ramah, diajari tentang ilmu pengetahuan, sehingga nanti mereka bisa kembali ke bangsanya, ke Eropa, untuk menularkan ilmu itu kepada yang lain. Nah, itu jadi kepada siapa saja, nggak peduli dia beda agama atau apa, beda suku bangsa. Ya begitu ya teman-teman. Bisa ulangi lagi untuk yang tamrin 3. Yang nomor 1, 2 cara bergaul dengan teman sebaya adalah saling menghargai, tidak mengejek atau menghina kelemahan teman, atau kalau dulu Mister ejek-ejekan nama bapak. Nah, itu jangan dicontoh ya. Oke. Nomor 2, 3 manfaat dari rendah hati. Tawadhu itu adalah disukai orang lain, banyak teman, jauh dari sifat sombong. Kalau kalian mau tambahi terhindar dari azabnya Allah juga boleh. Nomor 3, cara melatih diri kita agar bisa muncul sikap tanggung jawab adalah pertama dengan menjadi pemimpin, yang kedua adalah siap menanggung resiko dari perbuatan. Kalau Nabi dulu cara melatihnya adalah menjadi pemimpinnya domba, jadi pengembala domba. Akhirnya Nabi bagaimana cara melindungi dari serigala, serangan singa lah, atau jadi pemimpin, meskipun pemimpinnya pemimpin untuk mengembala kambing. Nah, terus ya, salah satu contoh. Siap menanggung resiko dari perbuatan yang kita lakukan, bisa juga. Nomor 4, peristiwa yang dicontohkan oleh Nabi yang luar biasa dalam menepati janji adalah saat peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Yang terakhir, tidak perlu Mister jelaskan, ini sangat gampang. Kepada siapa saja ya, siapa saja kita bersikap ramah, seperti yang dicontohkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam saat mengajari orang-orang Eropa. Baik, sudah selesai. Tamrin 3 oke, tamrin 2 oke, tamrin 1 juga sudah oke. Nah, nanti teman-teman belajarin ya, karena besok kita sudah assessment untuk sifat-sifat terpuji. Mister juga sebenarnya tidak terlalu serak ketika pelajarannya Mister dapat hari Senin. Khawatirnya hari Minggu kalian capek dari liburan, nggak menyiapkan, apalagi yang tatap muka ya. Karena ini nanti Mister akan share di classroom, sehingga kalian bisa belajarin dulu sebelum kalian going to assessment. Oke, baik, terima kasih teman-teman Fatmaka yang sudah melihat video dari Mister Ainur tentang pembahasan tamrin untuk bab sifat-sifat terpuji. Mister berharap kalian belajar dan menyiapkan untuk asesmennya nanti. Lebih penting lagi adalah apa yang kalian jawab di sini nanti kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harapannya Mister justru ke arah sana sebenarnya. Oke, I think enough. Thank you for watching my video. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan asesmen.